Kebangkitan Nasional tahun 1908, Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan tidak terlepas dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah dokter lulusan Stovia. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Rakyat harus mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, R.T. Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo di awal pendirian Budi Utomo yaitu "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1940 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kamu harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut, di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kamu dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. 1.
1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengiratkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 1. Trikoro Dharma. Trikoro Dharma didirikan oleh Satyawan Wijo Sanjoyo dekat Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1919. 2. Jong Sumatera Bon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera and Bon didirikan pada tahun 1917, Jakarta. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebas. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 terdiri Jong Minahasa dan Jong Celebas. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Kongres Pemuda 1 berhasil meneruskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan 2. Semua perkumpulan pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda 2 dilakukan dalam 3 sesi di 3-4 berbeda, yaitu 7 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jong Liga Bon, 28 Oktober 1928 di Gedung OOS Java Bioskop, rapat penutup di Gedung Indonesia Klub Gebong. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya mengerjakan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus berpatri dalam hati sanubari para pemuda. Pada proses Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang berjuang, di antaranya 1. Bagai Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Chairil Anwar, penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. 3. Walter Moginisidi, pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Manado pada 14 Februari 1925. 4. 1. Gusti Ngurah Rai, lahir di Bandung 30 Januari 1917. Nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Memegang persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama.